Apakah boleh berbicara agama tanpa dalil seperti Quran dan hadis, seperti Jemaah Tabligh berbicara menggunakan takrir? Mari kita bedah fenomena takrir, narasi atau ajakan berulang, dalam Jamaah Tabligh dari kacamata kritik intelektual dan logika formal. Dari sudut pandang kritikus ekstrem, berbicara agama tanpa basis dalil tekstual yang eksplisit, Al-Quran dan hadis, dan hanya mengandalkan retorika motivasional adalah bentuk pembodohan massal dan degradasi ilmu. Berikut adalah analisis tajamnya dalam durasi 3 menit. 1. Agama sebagai produk perasaan, bukan ilmu. Kritikus ekstrem melihat metode takrir, di mana seseorang berbicara tentang kebesaran Tuhan atau pentingnya iman tanpa mengutip referensi otoritatif, sebagai upaya mengubah agama menjadi sekadar emosi kolektif. Kritik, jika agama dibicarakan tanpa dalil, maka ia kehilangan standar kebenarannya. Agama menjadi, apa yang saya rasakan, atau, apa yang senior saya katakan, bukan lagi, apa yang Tuhan wahyukan. Ini adalah pergeseran dari teosentrisme, berpusat pada Tuhan, menuju antroposentrisme, berpusat pada retorika manusia. Efek halusinasi, tanpa dalil, dakwah berubah menjadi sesi motivasi atau self-help yang dangkal. Kritikus menyebutnya sebagai spiritualitas gelembung, terasa besar di dalam masjid, tapi pecah saat berhadapan dengan kompleksitas hukum dan realitas dunia nyata. 2. Otoritas semu dan bahaya, asal bicara. Dalam tradisi intelektual Islam, seseorang dilarang berbicara tentang agama tanpa ilmu yang mumpuni. Kritikus ekstrem memandang sistem Jamaah Tabligh, yang membolehkan siapa saja bicara, selama mengikuti koridor takrir, sebagai anarki intelektual. Analisis, membiarkan orang awam berbicara agama tanpa merujuk pada teks asli, adalah bentuk penghinaan terhadap intelektualitas. Hal ini menciptakan ilusi bahwa siapapun bisa menjadi otoritas agama hanya karena dia sudah keluar 4 bulan. Risiko misinformasi, tanpa dalil, pembicaraan sering terjebak pada kisah-kisah Israiliyat, cerita tanpa dasar, atau hadis-hadis palsu lemah yang hanya bertujuan membangkitkan emosi. Ini adalah manipulasi psikologis untuk menjaga ketaatan jamaah tanpa memberikan nutrisi intelektual. 3. Takrir sebagai alat kontrol kelompok. Kritikus ekstrem, mengacu pada pemikiran Michael Foucault tentang wacana dan kekuasaan, melihat takrir bukan sebagai dakwah, melainkan sebagai teknik indoktrinasi. Penyulapan realitas, dengan terus mengulang narasi, dunia sementara, akhirat selamanya, tanpa dalil yang mendalam, individu diarahkan untuk kehilangan daya kritis terhadap kondisi ekonomi dan sosial mereka. Standarisasi pikiran, takrir memastikan semua anggota kelompok berbicara dengan nada, kosakata, dan alur yang sama. Ini bukan diskusi agama, melainkan sinkronisasi otak kolektif agar tidak ada yang mempertanyakan validitas metode organisasi. Referensi dan dasar kritik. 1. Ibnul Jauzi, Talbis Iblis. Kritikus sering menggunakan karya klasik ini untuk menyerang kelompok yang beribadah atau berdakwah tanpa landasan ilmu, dalil, yang benar, menyebutnya sebagai tipu daya yang membungkus kebodohan dengan jubah kesalehan. 2. Michael Foucault, Discourse and Truth. Untuk menganalisis bagaimana sebuah kelompok menciptakan kebenaran mereka sendiri melalui pengulangan narasi, takrir, guna mempertahankan kekuasaan internal kelompok. 3. Pierre Bourdieu, Sosial Kapital. Mengenai bagaimana modal simbolis, seperti status sudah keluar 4 bulan, digunakan untuk memvalidasi ucapan seseorang, meskipun ucapannya kosong dari substansi ilmiah atau dalil tekstual. 4. Kritik Salafi Puritan. Banyak ulama Puritan, seperti Syekh bin Baz atau Al-Albani dalam catatan kritis mereka terhadap Jamaah Tabligh, yang menekankan bahwa dakwah tanpa dalil adalah penyimpangan dari metode kenabian, manhaj nubuwah. Kesimpulan, secara ekstrem, berbicara agama melalui takrir tanpa dalil adalah bentuk pendangkalan agama. Hal ini mengubah iman dari proses pencarian kebenaran yang cerdas menjadi proses kepatuhan buta pada narasi kelompok.
Jika dalil dikesampingkan, maka yang tersisa hanyalah dongeng pengantar tidur yang dirancang untuk membuat orang tetap diam di dalam masjid, sementara dunia nyata membutuhkan solusi nyata.